Hai pemirsa, harapan saya Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy dan seperti biasa kami hadir untuk memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Pemirsa, sadar nggak kalau ternyata acara ini sudah lebih dari 1.500 episode. Terima kasih loh Anda telah menjadi bagian dari keluarga besar Go Healthy. Nah, supaya makin banyak yang teredukasi soal masalah kesehatan, jadi saya mengajak kepada Anda untuk bergabung di Go Healthy Community. Ya, tempat di mana Anda bisa terus mendapatkan banyak informasi kesehatan dan tips kesehatan dari para praktisi. Jadi jika Anda ingin bergabung, silahkan di-scan saja ya. Ada QR Code dan welcome di Go Healthy Community. Oke, bersama saya ada dua narasumber ya, dan juga ada dua praktisi. Ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Ibu-ibu? Kabar baik. Kabar baik, salam sehat. Dan ada pasangan suami istri ya. Mereka saling mencintai. Kenapa? Karena sang suami memberikan hadiah kepada sang istri teknologi laser untuk menjaga kesehatannya. Ada Mas Windy dan juga ada Mbak Farah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Nah, Mbak Farah ini adalah seorang distributor gula aren. Berapa lama Mbak menekuni usaha ini? Kurang lebih 4 tahun. Iya. Kok gula aren sih Mbak? Ya karena kan saya untuk menjaga kesehatan itu mengganti dari yang gula tinggi kalori menjadi gula yang rendah kalori. Oh, jadi dari kebiasaan sehat dulu kemudian melihat ada peluang bisnis gitu ya? Nah, betul. Pinter banget ya. Kalau Mas Windy, kesibukannya apa saja? Saya pelaut. Sekarang saat ini kerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Jadi ketemunya gimana? Kalau pelaut kan banyaknya di luar rumah. Gimana tuh ketemuannya? Lewat video call. Ini lagi di Indonesia nih. Iya, alhamdulillah. Mbak Farah, Mas Windy, silahkan disapa keluarganya, teman-temannya, kerabat kerja di kantor, silahkan. Buat ibu-ibu di rumah, tetangga saya yang aktif di pengajian, salam sehat ya. Tetap peduli sama kesehatan, jaga pola makan, olahraga yang teratur, dan hindari stres. Tampaknya memang seperti tidak ada masalah dengan Mbak Farah ya. Tapi dulu pernah punya masalah kesehatan. Seperti apa sih? Yuk kita saksikan tayangan satu ini. Farah, sejak usianya mendekati 40 tahun, ia mulai merasa kesehatannya menurun. Tubuhnya menjadi mudah lemas dan leher terasa tegang. Farah mengaku, sebagai orang yang sedang membangun suatu bisnis, kerap kali dirinya kurang istirahat pada malam hari. Timbul hipertensi saya, yang pernah saya periksa sampai 200/100. Pola makan saya buruk karena saya makan apa aja yang saya suka tanpa memperhatikan kesehatan saya. Olahraga juga tidak pernah. Tentu, hal ini membuat Farah sangat khawatir karena tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan komplikasi seperti jantung dan stroke kalau tidak segera dikendalikan. Untuk itulah, ia mulai memperbaiki pola hidupnya. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Kami berdua memakai teknologi laser ini dan alhamdulillah kami jadi insya Allah lebih sehat dan lebih berenergi. Tekanan darah saya yang dulunya 200/100 sekarang menjadi 130/100. Diikuti dengan pola makan yang sehat, olahraga teratur, istirahat cukup, dan hindari stres. Terima kasih teknologi laser. Kami tuh paling senang kalau ada orang yang peduli sama kesehatan langsung take action pakai teknologi laser ya. Tapi pertanyaan saya adalah kok bisa tensi sampai 200 Mbak Farah? Apa yang kamu lakukan? Awalnya dulu kan saya usaha bikin kue ya. Jadi kan kalau bikin kue itu mengharuskan misalkan order jam 6 harus sudah siap gitu, sudah pagi, ready ya. Untuk mencapai jam 6 itu kita butuh proses. Nah, untuk prosesnya itu yang kadang-kadang kita bangun tengah malam, tidur jadi nggak tenang. Dari situ awal pemicunya. Jadi artinya Mbak Farah harusnya bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau kita sering begadang, bisa memicu tensi yang tinggi. Kira-kira ini pernyataan benar atau salah? Benar. Karena saraf-saraf pada kaku, tegang, Saraf-saraf jadi karena kaku. harusnya rileks ya, pada kaku, terus akhirnya memicu untuk
timbul tensi yang tinggi gitu. Itu Oke. yang saya rasakan seperti itu. Oke. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi manusia ini kita punya jam biologis yang kita sebut dengan irama sirkadian. Jam biologis ini setiap makhluk itu berbeda-beda. Saya kasih contoh adalah kalong. Kalau kalong berjaganya pada malam hari, benar ya? Justru dia pada pagi dan siang hari dia ngumpet. Nah, kalau manusia kita bukan makhluk nokturnal. Bukan nokturnal, Jadi ya. kita beristirahat pada malam hari dan pada pagi dan siang hari kita bekerja. Itu memang udah dari sananya jam biologis yang kita sebut dengan irama sirkadian. Salah satunya adalah tensi kita. Tensi kita itu akan mulai meningkat pada jam 6.30 pada pagi hari. Kenapa meningkat? Tensi yang meningkat ini menyiapkan tubuh kita dalam menjalani aktivitas. Mulai itu beraktivitas sampai pada saat sore itu adalah tensi kita paling tinggi jam 6 sore. Itu adalah tensi setelah kita beraktivitas. Nah, start mulai matahari terbenam, langit mulai gelap, tubuh kita akan memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin ini akan membuat Anda merasa ngantuk dan nantinya ketika Anda tertidur, pernah lihat gak kalau pasangan kita tidur napasnya jadi lebih pelan. Nah, kelihatan dari luar napasnya lebih pelan. Di dalam tubuhnya detak jantungnya menjadi lebih lambat, tensinya lebih turun, jantungnya lebih beristirahat, pompa jantungnya juga menjadi tidak kenceng-kenceng. Tapi kalau Anda sedang berjaga pada malam hari, begadang, ada kerjaan, akhirnya dipaksa dong tubuh, ayo dong bangun. Akhirnya tubuh membutuhkan energi lebih. Nantinya tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol. Yang tadinya harusnya jantungnya menjadi lebih istirahat, tensinya turun, malahan kagak bisa tuh. Dipicu naik. Nah, akhirnya lama-kelamaan apa yang terjadi? Tubuh ini mengalami kebingungan. Dia bingung, kenapa harusnya saya beristirahat tapi dipaksa bekerja? Kenapa harusnya tensinya udah mulai turun tapi malah dipaksa naik? Nah, hal tersebutlah yang mengacaukan sistem kerja tubuh kita. Nantinya ujung-ujungnya tensinya tinggi. Itu satu, gak cuma tensi aja tinggi. Bisa diabetes juga meningkat resikonya. Kolesterol, asam urat juga resikonya bisa meningkat. Serangan jantung, serangan stroke juga bisa resikonya meningkat. Oke, jadi hati-hati dengan begadang pemirsa karena bisa memicu tensi yang tinggi. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Hati-hati dengan begadang ya. Pemirsa, hipertensi punya julukan the silent killer, pembunuh diam-diam. Makanya nih, Mas Winnie sebagai sang suami lihat, wah tensi istri saya tinggi, nggak boleh dibiarkan, makanya dibelikan teknologi laser. Nah, Mbak Farah setelah menggunakan teknologi laser, perubahannya apa? Manfaatnya apa yang dirasakan? Perubahannya, saya jadi lebih bertenaga ya dalam melakukan segala sesuatunya tuh ringan gitu. Jadi nggak gampang capek, nggak gampang lemes, nggak Emang dulu gampang capean? ngantuk gitu. Gampang Iya, capek? dulu kalau asal udah jam 10, jam 11 sudah mulai deh harus tidur, harus istirahat gitu karena udah mulai tegang saraf-sarafnya ya. 10-11 malam apa 10-11 pagi? Pagi. Oke. Nah, Susah tidur juga. susah tidur. Pasti malam tuh susah tidur dulu mah. Iya. Pasti ya. Susah ya. Sekarang jadi mah pakai ini bentar juga langsung tidur. Oh, sekarang setelah pakai teknologi laser tidur langsung aman. aman. Jam berapa sekarang alhamdulillah. tidurnya? Ya jam 9, jam 10 udah lah. Oke. Udah. Bangun lagi jam Kadang-kadang jam 3, kadang jam 3 buat subuh, sholat tahajud dan sebagainya Iya, gitu kan ya. iya. Dan rasa ketika bangun bagaimana? Enak, seger, lebih bertenaga. Gitu ya. Mas Winnie melihat memang seperti itu Bener, perubahannya. iya. Apa kabar si tensi yang dulu 200 setelah menggunakan teknologi laser, Mbak Win? Apa Mbak Farah? Ya, terakhir kemarin saya periksa itu 2 hari yang lalu ya, 130/80. Bagus, good. Pertahankan ya Bu ya. Oke, Insya Allah, oke. insya Allah. Biasanya kalau tensi tinggi suka ada badan tuh kaku, pusing. Tuh, Lu ngalamin gitu ya, nggak? pernah sering. Sekarang apa kabar? sering. Alhamdulillah udah rileks aja badan. Asik. Jadi mengerjakan segala sesuatunya tuh enak gitu, mudah, terus nggak gampang capek. Kalau misalkan dulu jam 11 udah kerasa lemes banget, sekarang habis sholat makan, sholat duhur makan udah kerja lagi gitu sampai kadang sore gitu kan, udah. Dulu sering pakai minyak angin. Dulu iya. Biar apa pakai minyak angin itu biar apa, Mbak? Ya Biar karena pada relax, tegang, Karena pada biar tegang. rileks gitu, biar rileks Tapi gitu. ya, alhamdulillah sekarang enggak. Sekarang udah jauh-jauh minyak angin. Dan yang kami suka mereka berdua ini adalah pasangan yang rutin melakukan medical check up, betul? Betul lah. Biasanya berkala berapa lama sekali, Mbak Farah? Kalau saya sih nggak sering, kalau dia Oh, Mas ya, Windy, sering. berapa lama 6 sekali, bulan. Mas Windy? Bulan, 1 tahun. Oke. Iya. Nah, kalau Mas kan menggunakan teknologi laser juga. Nah, kalau Mas ada keluhan apa? Saya sih alhamdulillah nggak ada keluhan. Jadi benar-benar pure buat pencegahan. Pencegahan aja. Itu lebih cakep banget. Manfaatnya apa yang dirasakan apa, Mas Windy?
ya itu memang badan berenergi. Gitu ya? Iya, memang badan berenergi. Dan saya setiap medical check up selalu hasil, alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Iya. Pemirsa, kenapa teknologi laser bisa membuat kita bertenaga? Jadi sebenarnya sumber tenaga kita itu ada dari makanan kan, yaitu dari karbohidrat yang menjadi gula dalam tubuh kita, lalu kemudian dari makanan yang mengandung asam lemak. Nah, kalau kita rajin menggunakan teknologi laser, maka gula dan asam lemak itu dan kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah kita itu akan dipindahkan ke mitokondria, lalu di sana diproses jadi energi. Jadi akhirnya kita memiliki energi lebih banyak. Yeah. Nah, yang kedua, ketika tidur kita menjadi lebih nyenyak, itu juga bisa dijelaskan dari laser yang berwarna biru yang masuk ke tubuh kita melalui titik-titik akupuntur dengan tahapan seperti berikut. Melalui titik akupuntur, kemudian laser merah, sinar biru, dan sinar kuning masuk ke pembuluh darah melalui lapisan yang teratas, epidermis, kemudian dermis, lanjut ke hipodermis, dan kemudian ke pembuluh darah. Nah, di situ kemudian laser kemudian sinar biru akan menstimulasi pembuluh darah menghasilkan nitrat oksida. Nah, kita bisa lihat seperti apa peran dari nitrat oksida yang kemudian mengalir di seluruh pembuluh darah. Dia akan membuat pembuluh darah menjadi elastis. Lalu membuat pembuluh darah itu juga menjadi lebih lebar atau kita sebut dengan vasodilatasi. Itulah yang kemudian dirasakan oleh Mbak Farah, kenapa tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Nah, manfaat berikutnya adalah dia membantu menguraikan gumpalan darah. Gumpalan darah ini sering terbentuk pada orang yang mengalami pengentalan darah. Orang yang tensinya tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, asam urat tinggi, orang yang sering begadang, gaya hidupnya tidak sehat, itu seringkali terbentuk gumpalan-gumpalan kita sebut dengan trombus. Dan kalau nanti dia nyumbat, dia akan menghambat pasokan darah. Bisa terjadi kerusakan jaringan. Dengan menggunakan teknologi laser, kita sama-sama lihat gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ingat loh bahwa aliran darah yang lancar ini merupakan kunci untuk apapun. Anda boleh saja makan makanan sesehat apapun, Anda boleh minum obat-obat sehebat apapun, tapi kalau aliran darah Anda tidak lancar, maka otomatis zat gizi, oksigen itu nantinya terhambat. Jadi kuncinya adalah di kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, bagaimana cara kita tingkatkan? Ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Farah dan Mas Windy, yaitu dengan menggunakan teknologi laser dari sekarang. Ya, yuk yang mau berangkat haji, insya Allah semuanya disehatkan. Gunakan teknologi laser sekarang juga, jangan sampai gagal berangkat gara-gara Anda dalam kondisi yang tidak baik ya. Tenang pemirsa, masih akan dibahas lagi solusi bagaimana cara tepat untuk hidup sehat ya. Tapi yang paling pasti adalah ikuti langkah yang sudah dilakukan oleh pasangan ini, Mas Windy dan juga Mbak Farah, menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Gunakan secara rutin, ya sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit, bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Yuk, take action ya, segera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomall akan menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat buat hidup sehat, silakan dinikmati, manfaatkan, ada promo-promo dan juga ada program cicilan 0% ya, supaya Anda ya mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat ya, dokter laser dan juga AccuLaser dari Gogomall. Jadi siapapun kita pemirsa, terutama buat Anda yang mau berangkat haji, jangan lupa jaga kesehatan Anda. Ingat ya, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari pasangan suami istri yang peduli dengan kesehatan ya. Mas Windy adalah seorang suami yang peduli sama kesehatan istrinya, lalu menghadiahkan teknologi laser dengan tujuan supaya kesehatan istrinya terjaga. Nah, pertanyaannya adalah, Mas Windy tahu dari mana teknologi laser nih? Dari kawan saya. Dari kawan nih, kawan di pelayaran nih? Iya, di kapal. Apa yang ditanyakan waktu itu sama temannya? Ya, kebetulan dia bilang, ini ada teknologi bagus. Dulu dia kan ada kurang bertenaga juga. Pas pakai ini ada manfaatnya. Terus saya tanya, ini istri saya ada hipertensi. Bisa apa enggak? Kata dia ya bagus. Lalu saya cari produk ini. Dan dikasih nomornya, nomor yang bisa dihubungi. Iya, yang bisa dihubungi. Langsung nomornya saya kasih istri saya. Langsung dipelajari, langsung tertarik, beli. Oke. Rutin kan pakainya Mbak Farah? Rutin. Sehari berapa kali? 2 kali. Kapan aja? Biasanya tuh sebelum tidur sama sebelum sholat subuh. Sehari 2 kali ya. Nah, pemirsa, tahukah Anda, kita bisa hidup sehat dan makan bisa tetap enak, tapi dengan garam yang rendah. Karena garam yang tinggi salah satu penyebab hipertensi, betul? Betul. Nah, gimana caranya kok bisa garamnya dikit tapi makannya enak? Nah, Mbak Adita gimana sih? Baik, selalu ada cara pemirsa. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengutamakan memilih makanan segar. Karena makanan segar sendiri juga sudah mengeluarkan rasa alami dan rasa khas pada setiap kelompok makanan tersebut. Kenapa kita menghindari makanan olahan? Karena mereka itu juga pada umumnya telah menambahkan natrium ke dalamnya, entah itu sebagai pengawet atau juga dia menambahkan untuk meningkatkan cita rasa dan juga untuk menahan cairan pada makanan tersebut. Nah, yang kedua, kita perbanyak menggunakan bumbu-bumbu dapur. Jadi penggunaan rempah-rempah kalau kita tingkatkan itu memberikan cita rasa yang unik juga, sehingga penambahan garam jadi lebih sedikit. Dan pemirsa, teknik pengolahan yang paling dianjurkan adalah kukus. Kenapa demikian? Ketika dikukus, maka tidak ada cita rasa yang hilang dari makanan tersebut, tetap berada pada makanan itu, sehingga kita bisa mempertahankan cita rasa alami dan penambahan garam tidak jadi terlalu berlebihan. Dan ini nih, kalau memasak sayuran nggak usah berkuah banyak, karena kalau berkuah banyak pasti garamnya juga banyak. Jadi kita pakai yang kuahnya sedikit aja. Dan yang terakhir nih, padu padan makanan yang tepat. Jadi penggunaan saus tidak perlu lagi. Misalnya nih, pemirsa bikin ikan panggang, bikinlah nanti bumbunya menggunakan potongan nanas. Perpaduan ikan dengan nanas itu cocok pemirsa. Itu bisa mengalahi rasa saus itu sendiri. Nah, yang terakhir jangan lupa gunakan teknologi laser, karena kita tahu teknologi laser juga membantu dari sinar birunya menghasilkan nitrat oksida yang bisa melebarkan pembuluh darah, kemudian juga meningkatkan elastisitas pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menjadi terkontrol. Terima kasih infonya, bermanfaat dan kayaknya mudah dilakukan kok. Tinggi tensinya Mbak Farah itu karena dulu makan nggak dijaga, betul? Betul. Makan apa aja. Makan apa aja, termasuk yang tadi yang instan-instan itu juga dimakan semua. Betul. Fast food dimakan semua. Semua. Ya, dan memang sadar. Tahu nggak tapi itu penyebab tensi tinggi salah satunya? Waktu itu belum berpikir ke arah situ ya. Ya pokoknya yang penting enak makan. Yang penting enak, ya udah. Sekarang sudah tahu kan bagaimana caranya kita bisa hidup lebih sehat, makan tetap nikmat tapi garam terjaga ya. Mbak Farah, dipakai nggak rutin intranasalnya? Enggak. Kenapa? Karena saya rasa sudah cukup dengan saya memakai di pergelangan tangan. Alhamdulillah sudah. Merasa udah cukup di pergelangan tangan, berarti yang di rongga hidung nggak dipakai gitu? Ya, tapi mungkin nantinya akan dipakai. Padahal manfaatnya luar biasa, betul Mbak Preti? Iya, betul sekali. Jadi kita ketahui bahwa nitrik oksida kita, ini kan misalkan ada 100% nih di dalam tubuh kita. 75% atau 3/4-nya diproduksi oleh pembuluh darah. Nah, 25% atau 1/4-nya itu diproduksi oleh saluran pernapasan kita. Jadi kalau kita mau mengoptimalkan
digunakan tubuh kita dalam memproduksi nitric oxide benar digunakan pada pergelangan tangan, tetapi yang di rongga hidung juga dipakai. Gunanya biar apa? Biar dapat tuh 100%. Kita sama-sama lihat ya, penggunaan teknologi laser secara intranasal nantinya akan mengoptimalkan pembuluh darah di area rongga hidung dan juga saluran pernapasan kita untuk memproduksi zat NO atau nitric oxide tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rita. Nah, karena pembuluh darah di hidung ini berkaitan dengan pembuluh darah yang menuju ke otak, tuh bisa lihat tuh. Berhubungan dia tuh, berkoneksi kan? Nah, nantinya nitric oxide yang dihasilkan itu akan ikut beredar, diedarkan ke organ otak kita dan tugasnya adalah pertama dia membuka pembuluh darah. Karena dia membuka pembuluh darah, maka aliran darah yang membawa zat gizi, oksigen itu bisa terhantarkan sampai ke ujung-ujung jaringan otak dengan lebih maksimal. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah mencegah terjadi serangan stroke. Untuk yang sudah pernah mengalami serangan stroke itu membantu proses pemulihan stroke dan juga mencegah terjadi serangan stroke berulang. Lalu kalau misalkan nggak punya stroke nih, nggak punya apa-apa, bisa menjaga fungsi kognitif, fungsi memori, mencegah terjadi kepikunan. Nah, untuk saluran pernapasannya sendiri, bantu untuk mencegah dan mengendalikan peradangan pada area saluran pernapasan, misalkan sinusitis. Bisa juga untuk Anda yang mengalami migrain, vertigo, sinusitis, insomnia, itu bisa menggunakan intranasal ini untuk membantu pengobatan yang Anda jalani sehari-hari. Harapannya apa? Harapannya adalah produksi nitric oxide yang optimal ini tentunya akan berkaitan juga dengan kesehatan tubuh kita. Nah, akan lebih baik lagi ketika Anda menggunakan intranasal, gunakan dengan latihan napas yang benar. Jadi misalkan nih pada saat malam mau tidur pakai intranasalnya, sembari belajar latihan napas. Kita semua bernapas, benar ya? Tapi seberapa banyak sih kita belajar cara bernapas yang benar? Kan enggak. Kita semua makan setiap hari, tapi seberapa banyak kita belajar makan sehat? Kan enggak demikian. Nah, teknik bernapas juga ada caranya. Jadi dilakukan secara perlahan, pelan, dihitung, dan juga tidak banyak-banyak. Jadi istilah bahasa Inggrisnya adalah like, slow, deep. LSD, like, slow, deep. Dihitung 4 hitungan, sembari Anda menggunakan intranasal nantinya akan membuat efek relaksasinya itu lebih meningkat, akhirnya tidurnya jadi lebih gampang. Iya, betul. Ini yang di rongga hidung, pengen tahu kenapa dipasang di pergelangan tangan? Pengen tahu penjelasannya? Ya boleh. Pengen tahu boleh, Mbak Rita. Oke, baik. Jadi pemirsa, teknologi laser itu bekerja pada titik-titik akupuntur di tangan pergelangan tangan kiri kita. Titik akupuntur itu adalah jalur energi. Jadi teknologi laser akan menstimulasi jalur energi tersebut. Kita bisa lihat titik akupuntur ya, ada PC 6, 7, HT4, 5, 6 dan 7 itu bekerja untuk jantung ya. Bekerja menstimulasi kerja pembuluh darah di jantung tersebut. Nah, kalau itu sudah distimulasi, maka jantung itu akan bisa memompa darah dengan lebih efisien dan efektif. Dan kemudian pembuluh darah yang di sana juga akan menjadi lebih sehat. Lalu ada titik akupuntur LU7, 8 dan 9 ya, itu bekerja di paru-paru. Kita tahu bahwa paru-paru lah yang mengambil oksigen dan mengeluarkan zat-zat sisa pernafasan. Nah, itu juga akan distimulasi untuk bekerja dengan baik. Nah, kita bisa lihat bagaimana kemudian teknologi laser itu masuk ke dalam pembuluh darah kita dari lapisan epidermis, kemudian ke dermis, hipodermis, dan sampai ke pembuluh darah dan otot. Nah, begitulah cara kerjanya pemirsa, sehingga memberikan manfaat yang besar karena bekerja pada titik-titik akupuntur atau jalur energi yang kita miliki. Pemirsa, jika Anda sudah mendapatkan panggilan dari Allah untuk berangkat ke Tanah Suci dalam rangka ibadah haji di tahun ini, semoga Anda semua menjadi haji yang mabrur, dan salah satu syaratnya adalah Anda harus sehat dulu. Makanya saya mengajak Anda untuk jaga kesehatan dengan menggunakan teknologi laser. Yang belum punya, yuk segera dimiliki. Yang sudah punya, jangan lupa dibawa ke Tanah Suci ya. Oke, Mbak Farah dan Mas Winnie sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Coba sekarang diajak pemirsa lainnya untuk juga kesehatan dan juga menggunakan teknologi laser. Silakan Mbak Farah. Ayo pemirsa sekalian, kita sama-sama jaga kesehatan, pola makan yang sehat, istirahat cukup, rutin berolahraga, dan jangan lupa pakai teknologi laser yang akan membantu meningkatkan kesehatan kita dan menjaga intensitas tidur kita
dan kita jadi lebih bertenaga. Jadi pemirsa, siapapun Anda, semuanya mulai dari kelompok milenial ya, generasi Z dan seterusnya, terutama juga bagi pemirsa yang akan berangkat ke Tanah Suci menjalankan ibadah haji. Kita membutuhkan energi yang tinggi, energi dan kesehatan yang tinggi. Nah, salah satunya menggunakan teknologi laser bisa membantu itu. Gunakan teknologi laser itu mulai dari sekarang, karena dari sekarang kita bantu untuk meningkatkan kualitas darahnya, pembuluh darah, dan kemudian menyeimbangkan berbagai metabolik di dalam tubuh kita. Sehingga nanti ketika menjalankan ibadah haji, semuanya bisa dikerjakan dengan sehat dan optimal. Oke, terima kasih Mbak Rita buat penjelasannya. Mbak Preti juga terima kasih, sangat mudah dipahami ya. Dan juga terima kasih loh pasangan sehat kami ini. Pemirsa, jangan lupa ya, jika Anda sudah menyaksikan acara ini, Anda banyak mendapatkan informasi, solusi cara tepat buat hidup sehat. Yuk, take action. Gunakan nih dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah lama, sudah teruji. Nah, alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Terpasang di sini ya, dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin karena bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, diabetes, kolesterol, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Silahkan ya. Hubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Jika Anda ingin sehat, apalagi yang mau berangkat naik haji, yuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.